Selamat malam semuanya, nama saya Ignatius Mantita Prangin-Angin. Pada malam ini saya berkesempatan untuk menjelaskan sedikit tentang Subnet Mask. Jadi Subnet Mask itu berfungsi untuk membagi jaringan-jaringan menjadi bagian yang lebih kecil yang bisa dibagi ke beberapa komputer. Ini sangat berfungsi untuk perusahaan-perusahaan atau misalnya organisasi tertentu untuk membagi jaringan komputer. Jadi saya akan membuat contoh sederhana dengan soal ini, bagaimana cara melakukan Subnet Mask secara sederhana. Baiklah, ini adalah soalnya. Seorang IT engineer merancang jaringan komputer untuk perusahaannya. Ia akan membangun 5 subnet sesuai bagian yang ada dengan perusahaan tersebut. Kebutuhan sebagian bagian adalah sebagai berikut. Yang pertama bagian direksi, dia membutuhkan 5 komputer. Yang kedua marketing, dia membutuhkan 10 komputer. Yang ketiga produksi, dia membutuhkan 80 komputer. Yang keempat administrasi, dia membutuhkan 20 komputer. Dan yang terakhir server, dia membutuhkan 1 komputer. Nah, bagaimana cara kita melengkapi konfigurasi IP sesuai dengan subnet mask ini? Dan blok IP yang digunakan adalah ini, 192.168.100.0/24. Ini merupakan bagian-bagian dari subnetnya yang bakal digunakan, yaitu net yang bakal digunakan di jumlah host ini. Jadi mari kita mengerjakan soalnya terlebih dahulu. Baiklah, mari kita mengerjakannya dari bagian produksi karena dia memiliki jumlah komponen terbanyak yang dibutuhkan. Jadi saya sudah membuatnya ini. Jadi mari kita konfigurasi dan kita masukkan default gateway-nya. Default gateway-nya itu tersebut adalah 192.168.100.1. Default gateway itu terdapat dari IP range yang pertama. Jadi kalau misalnya IP range tersebut, jadi misalnya kita buat contoh seperti ini. Jadi saya sudah mau contoh sedikit tentang bagaimana IP range bakal bekerja. Jadi kalau misalnya dia /25, berarti dia akan membutuhkan 128 host. Jadi kita mulai dari angka 0 dan angka terakhir adalah 127. Dan IP range tersebut adalah dari angka 1 sampai 126. Ini merupakan IP range yang bakal kita gunakan dan juga bisa berfungsi sebagai default gateway dan juga IP address yang bakal nanti digunakan. Mari kita kembali ke soal. Jadi yang bagian pertama adalah bagian produksi. Jadi kita masukkan 192.168.100.1. Yang kedua adalah fast internetnya. Jadi di IP address di komputer tersebut itu berbeda sendiri dari bagian default gateway. Jadi kita naikkan 1 supaya untuk tidak membingungkan server dan bisa untuk menghubungkannya dengan jaringan tersebut. Dan bagaimana cara kita mendapatkan subnet mask tersebut? Saya sudah mendapatkan Excel untuk mempermudah bagaimana cara kita melakukannya. Jadi kita membuatnya dari /25. Mari kita buat ini dari 0 tersebut. 0, 0, 0. Nah, tadi kita dari /25. Jadi kita menambahkan 1 supaya menyatakan true, 0 menyatakan false. Jadi ini untuk menambahkan nilai atau bisa tidak berarti nilai sama sekali. Jadi adalah subnet maksudnya 255, 255, 255, 128, yaitu karena /25 yang membutuhkan 128 host. Mari kita kembali ke soal. Jadi 128, ini sudah benar. Dan ini juga sama, saya tadi sudah mengerjakan ini sedikit. 11, 103 dengan X1, jadi dari 100.2 jadi 100.3. 128 benar. Mari kita cek. Nah, untuk di routernya tersendiri kita harus cari dulu bagaimana router mana yang berfungsi ke bagian produksi. Cara mengetahuinya bagaimana? Nah, ini adalah ada seperti logo kecil-kecil ini warna hijau ini. Berarti dia sudah terhubung dengan bagian produksi. Jaringan tersebut sudah terhubung. Jadi, mari kita cek tersebut mana yang sudah terhubung. Mari kita coba satu. Salah. Nah, ini fast internet yang 6 ini sudah terhubung. Mari kita masukkan IP address tadi yang awal tadi 100.1. Ini 128. Dan mari kita cek resultnya. Yaitu di. Nah, ini sudah menyatakan kalau ini sudah berhasil terhubung dengan jaringannya. Berarti subnet masknya berhasil untuk di bagian produksi 1 dan bagian produksi 2.
Dan juga untuk bagian di fase internet 6 ini berarti sudah berhasil terhubung dengan komputer bagian produksi yang membutuhkan 80 komputer dan sudah berhasil melakukan subnet max-nya. Mari kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu bagian administrasi yang membutuhkan 20 komputer. 129 ya sudah benar. 129 sudah benar. Mari kita masukkan 130, dia naik 1. Dan ini subnet max-nya, mari kita cek terlebih dahulu. Dia merupakan menggunakan slash 27, jadi 1.1. Nah, jadi 24, apakah sudah benar? Sudah benar. Dan mari kita lihat di bagian administrasi yang kedua. Nah, ini belum dimasuki, jadi 192, 168, 100 titik, 1 titik, 129. Maaf, saya ada sedikit salah tadi. Dan yang kedua adalah ini. Dia karena dia merupakan slash 29, mari kita slash 27, jadi mari kita masukkan slash 27. Itu 24. 224. Iya. Dua 24. Referensi tadi salah 129, salah. 129 berarti ini 129, 1, 3, 1, ini 224, oke. Sudah selesai. Nah, mari kita tentukan mana yang bakal terhubung dengan bagian administrasi di routernya. Nah, jadi kita menggunakan fase internet yang kelima, 0. Dan mari kita masukkan konfigurasinya tadi, 192, 168, 100, titik, 19128, 224, 224, slash 27, 224, oke, benar. 224. Invalid IP. Mari kita cek terlebih dahulu apakah ada yang salah atau tidak. 129. Oh, saya sedikit salah, maaf. Ada sedikit kendala teknis. 68 100 titik 129. Ini 224. Benar? Yap. Nah, mari kita langsung menuju ke bagian marketing yang membutuhkan 10 komputer. Mari kita konfigurasi terlebih dahulu. 192 168 100 titik. Mari kita cek terlebih dahulu. Marketing itu 161. 161. 2 menggunakan slash 28 slash 28, berarti dia akan menghasilkan 240. Oke. 240. Ini 240.
Mari kita cek terlebih dahulu apakah benar atau salah. 161 benar. 162 benar. 161 240 benar. Berarti kita akan langsung ke bagian direksi. Direksi sendiri 176 berarti 177. Oke. Satu 192 168 100 177 178 192 168 100 177. Dan dia menggunakan slash 28 240. Oke. Udah 48. Dan mari kita cek lagi turutannya yang mana bagian terhubung ke bagian direksi. Jadi mari kita cek terlebih dahulu apakah ini benar. Ini benar ya. 192 168 177 sini 248. Dan mari kita ke bagian terakhir, server. Satu 185 pasangannya ada satu sudah 192 168 100 186. Ini naik menjadi server 30 252. Mari kita menghidupkan bagian terakhir. 168 100 186 252. Baiklah, mari kita mengecek hasilnya terlebih dahulu. Apakah sudah benar semua atau tidak? Cek result. Oh, seperti ada yang salah di A2. Oh, baiklah, saya akan ngecek di A2. A2 adalah sini 131
130, 224, 224, 1 benar. Baiklah, saya ada sedikit kesalahan kendala teknis, jadi mohon ditunggu sebentar. Fast internet. Oh, I see. Fast internetnya salah ya. 224, 132. Sepertinya sudah sebenarnya. 132. IP address-nya adakah yang salah? Default-nya benar. IP address di 132, 1 IP di A2. Oh, baiklah, saya tadi ada sedikit kesalahan teknis. Saya tadi mohon maaf, tadi saya memiliki kesalahan yang sangat fatal tadi, yaitu merupakan typo. Jadi saya mohon maaf. Mari kita cek hasilnya. Yap, begitulah tadi hasilnya. Tadi saya memiliki banyak kesalahan yang fatal tadi karena satu dua hal. Tadi saya sedikit typo dan sedikit kurang mengetahui banyak kesalahan tadi. Banyak kesalahan tadi yang saya lakukan, jadi saya tadi sedikit bingung dan harus saya memperbaikinya secara perlahan, dan saya kurang berinteraksi dengan para audiens kalian. Jadi beginilah tadi hasilnya, semua sudah berhasil semua tadi. Jadi si IT engineer software sudah berhasil menghubungkan seluruh perusahaan, di mana dia harus membutuhkan 80 komputer, 20 komputer untuk bagian administrasi, 80 untuk bagian produksi, marketing 10 komputer, direksi 5 komputer, dan server yang sangat dibutuhkan satu komputer. Baiklah, untuk semuanya mungkin pada malam ini cukup videonya pada hari ini. Baiklah semuanya, hari ini cukup videonya. Saya mohon maaf jika saya banyak kesalahan kata dan banyak typo yang sangat-sangat mengganggu saudara-saudara sekalian dalam melihat video saya. Terima kasih atas bantuannya dan mohon maaf jika saya ada kesalahan sekali lagi.